Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami, yang insya Allah istiqomah dalam menyebarkan secuil ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, and comment. Semoga support kalian semua bisa menjadi penambah semangat kami dalam menyebarkan kebaikan. Ya Habibana Sahabat-sahabat sekalian, para subscribers dan yang baru mampir di akun ini, tentunya kami akan membahas bacaan solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembahasan yang sesuai dengan judul di depan, yaitu mengenai solawat Al-Fatih. Solawat sendiri merupakan salah satu amal ibadah yang dikhususkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dan bacaan solawat kita tentunya tidaklah sia-sia, karena dengan solawat, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui kekasihnya. Rasulullah bersabda, "Bersalawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya solawat kalian kepadaku merupakan pembersih dosa-dosa kalian, dan pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya." Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, sahabat muslim sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah menganjurkan umatnya untuk senantiasa membaca solawat kepadanya, karena dengan solawat, pasti kita akan lebih dekat kepadanya. Dan kita sebagai umatnya, tentu sangatlah mengharapkan syafaat darinya, lebih-lebih kelak di hari kiamat nanti. Nah, sahabat muslim semuanya, mungkin solawat yang satu ini sudah tidak asing lagi di mata kita. Solawat dengan sejuta keutamaan ini, mampu membuka hijab atau penghalang yang menyelimuti mata hati kita. Karena kita manusia biasa, tentu dosa kita di setiap detiknya, membuat mata hati kita tertutup oleh gelapnya dosa tersebut. Solawat Al-Fatih ini, adalah, solawat seorang ulama, yang alim, terkenal dengan keilmuannya. Beliau adalah Syekh Muhammad Syamsuddin bin Abi Hasan Al-Bakri. Diberikan nama solawat Al-Fatih karena dinisbatkan kepada beliau. Dikatakan, barang siapa yang membaca solawat Al-Fatih 1 kali saja, maka insya Allah akan selamat dari api neraka. Dikatakan oleh sebagian ulama dalam kitab Afdalus Sholawah, bahwasanya solawat Al-Fatih yang didapatkan oleh Syekh Syamsuddin bin Abi Hasan Al-Bakri, beliau dapat di suatu lembaran, yang mana lembaran tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh sebagian besar ulama, bahwa bacaan solawat Al-Fatih 1 kali, maka menyamai 10.000 bacaan solawat lainnya. Ada yang mengatakan 600.000 bacaan solawat lainnya, dan seseorang yang merutinkan bacaan solawat ini selama 40 hari, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Seseorang yang merutinkan membaca solawat Al-Fatih pada malam Kamis, Jumat, dan malam Senin sebanyak 1000 kali, maka ia akan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, solawat Al-Fatih dibaca setelah melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, hendaknya membaca surat Al-Qadar, di rakaat kedua membaca surat Az-Zalzalah. Pada rakaat ketiga membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat terakhir membaca surat Al-Muawizatain atau surat Al-Falaq dan Anas. Ketika membaca solawat, hendaknya sambil membakar dupa atau kayu gaharu. Sayyid Ahmad Dahlan menuturkan, bahwasanya solawat ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para orang-orang ahli marifat, arifin billah atau para wali Allah menuturkan, bahwa siapa yang merutinkan membaca solawat ini sebanyak 100 kali setiap harinya, maka akan terbuka baginya banyak hijab dan ia akan menyaksikan cahaya yang tidak dapat mengetahui kebesarannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lagi, keutamaan solawat Al-Fatih ini ialah melipat gandakan pahala. Menurut penjelasan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwa keistimewaan solawat Al-Fatih sangat sulit diterima oleh akal,
karena ia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 100.000 tahun, dan setiap orang bersolawat kepada Nabi setiap hari 100.000 kali, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca solawat Al-Fatih 1 kali. Juga seseorang yang membaca solawat Al-Fatih ini, ia akan memperoleh pahala 600 kali lipat. Pahala solawat Al-Fatih sangatlah besar. Menurut pendapat beberapa ulama, membaca 1 kali solawat Fatih, pahalanya menyamai pahala solawat lain yang dibaca oleh seluruh makhluk dari awal bumi diciptakan, mulai Nabi Adam alaihi salam. Bahkan pahalanya disebut-sebut mencapai 600 kali lipat. Seseorang yang merutinkan membaca solawat Al-Fatih ini, ia akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Beberapa ulama juga mempercayai, barang siapa yang membaca solawat Fatih, setidaknya 1 kali di setiap harinya, maka insya Allah ia akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dengan membawa iman yang kuat. Pengarang solawat Al-Fatih ini, termasuk dari salah satu ulama yang memiliki keturunan yang bersambung dengan salah satu sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyid Bakri merupakan keturunan Abu Bakar, yang tidak terlepas dari doa Rasulullah untuk Abu Bakar, ketika dia menemani Rasulullah dengan sepenuh hati di Gua Sur, ketika dikejar-kejar kaum kafir Quraisy. Saat itu, Abu Bakar menjaga Nabi Muhammad dari sengatan hewan liar seperti ular. Ia menutup lubang-lubang di gua dengan pakaiannya. Tersisa 1 lubang kecil yang belum tertutup. Akhirnya ia tutup lubang itu dengan jempolnya. Sebab biasanya, lubang-lubang di gua dihuni oleh hewan-hewan liar dan berbisa, seperti ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Pikiran Abu Bakar benar, lubang yang ia tutup dengan jempolnya itu dihuni oleh ular. Jempol Abu Bakar digigit ular, riwayat lain menyebut kalajengking. Abu Bakar menahan sakit luar biasanya itu hingga tubuhnya gemetar, keringat bercucuran. Rasa sakit yang tak tertangguhkan ditahan, agar tidak mengganggu Nabi Muhammad yang sedang tidur, sedang istirahat. Habib Lutfi bin Yahya, dalam bukunya, Secercah Tinta, Jalinan Cinta Seorang Hamba dengan Sang Pencipta, mengungkapkan, setelah Nabi Muhammad terjaga dan tahu apa yang sedang terjadi pada Abu Bakar, Nabi mendoakan Abu Bakar. Di situ Nabi Muhammad membacakan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, jempol Sayyidina Abu Bakar yang membengkak, akhirnya pulih seperti semula. Habib Lutfi juga mengungkapkan, perkataan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, kamu akan mati syahid sebab kejadian ini, dan keturunanmu akan menjadi para syuhada." Doa Nabi Muhammad untuk Abu Bakar terbukti. Habib Lutfi mencontohkan 2 keturunan Abu Bakar, yaitu Sayyid Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan Sayyid Bakri, yang mempunyai solawat Fatih. Bacaan solawat Al-Fatih sangatlah pendek, mudah untuk kita hafalkan, dan kita rutinkan. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkan solawat ini, dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pelantara bacaan solawat yang kita panjatkan. Berikut bacaan solawat Al-Fatih beserta artinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi 5 ulika wal hatimi 5 sabaka nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haka kodrihi wa mikdarihil ashimi. Artinya, ya Allah, limpahkanlah solawat, salam, dan keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak, dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarga, dengan hak derajat, dan kedudukannya yang agung.
Adapun fadilah atau keutamaan sholawat Fatih, ini telah banyak diriwayatkan oleh para ulama. Prinsipnya, selain mendatangkan keajaiban dalam hidup, membaca sholawat Fatih juga dapat memudahkan setiap urusan, menyelesaikan permasalahan hidup, diberikan kelancaran rezeki, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Itulah tadi dari kami. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ditunggu video selanjutnya, hanya di YouTube Ibnul Utsman.